Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya Tanyun sedang berada di kediaman tetua ketiga untuk membalaskan dendamnya. Kini di kediaman tetua ketiga Pang Shiyuan. Tanyun telah membuat Pang Shiyuan terkejut. Dan Pang Shiyuan pun berkata, ternyata kamu bajingan kecil belum mati. Aku telah membuat kesalahan waktu itu. Tetapi kali ini aku tidak akan ceroboh. Aku akan dengan cepat membunuhmu agar kamu tidak bisa melarikan diri, ucap dari tetua ketiga. Dan setelah tetua ketiga selesai berbicara, tetua ketiga langsung mengeluarkan pedangnya dan melesat ke arah Tanyun. Dan pada saat pedang tetua ketiga mengenai Tanyun, tiba-tiba auman dari singa naga emas mengguncang seluruh kediaman tetua ketiga. Singa naga emas keluar dari baju Tanyun. Singa naga emas melebarkan sayapnya dan dengan cepat menghantamkan pedang milik tetua ketiga. Dan dengan secepat kilat singa naga emas berhasil mematahkan pedang kelas menengah milik tetua ketiga. Ah, apa-apaan ini? Ucap dari Pang Shiyuan yang melihat pedang terbang yang berharga terbelah menjadi dua. Dan dalam jeritan takut, dia hanya menangkap seberkas cahaya keemasan yang lewat di depan matanya. Dan segera merasakan pergelangan tangan kanan yang memegang pedang itu terasa sangat sakit. Dan Pang Shiyuan pun menoleh ke arah tangan kanan yang sakit itu. Dan langsung mengetahui bahwa lengan kanannya pun tiba-tiba patah dan terus menyemburkan darah di tangannya. Setelah beberapa saat tetua ketiga menunduk ke bawah. Dan melihat bahwa ternyata bagian tangannya yang patah itu berada di mulut singa naga emas. Dan kini singa naga emas yang seukuran burung pipit, melambaikan sayapnya, melayang di depan Tanyun. Singa naga emas menatap Pang Shiyuan, lalu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Dan pada saat yang sama kini Tanyun masih duduk di kursi batu giok tanpa mengedipkan matanya dari awal hingga akhir. Dia menatap Pang Shiyuan yang ketakutan, dan mata Tanyun masih menunjukkan makna yang kejam. Pang Shiyuan memandang singa naga emas kecil di depannya, merasakan napas binatang itu berada pada periode pertumbuhan tingkat ketiga, dan kemudian memikirkan kecepatan di mana singa naga emas mematahkan tangannya. Pang Shiyuan merasa sangat putus asa. Dan kecepatan naga emas itu setidaknya 3 kali lebih cepat dari dirinya sendiri. Di bawah 3 kali kecepatannya, Pang Shiyuan tidak punya waktu sama sekali untuk melakukan perlawanan. Pang Shiyuan berniat untuk melarikan diri di dalam hatinya. Namun saat Pang Shiyuan akan melarikan diri, Tanyun pun tiba-tiba berkata, "Hei orang tua, apakah kamu akan lari? Baiklah mari kita lihat apakah kamu bisa melarikan diri dari tempat ini dengan kecepatanmu sendiri," ucap dari Tanyun. Mendengar itu Pang Shiyuan langsung berkata, Tanyun maafkan aku, kamu juga sebenarnya tidak mati kan? Jadi maafkan aku, selama kamu bisa menyelamatkanku, aku akan melakukan apa saja untukmu, ucap dari Pang Shiyuan. Mendengar kata-kata dari Pang Shiyuan, Tanyun hanya tertawa dan langsung memerintahkan singa naga emasnya, "Hei, pria besar, cepat patahkan kakinya," ucap dari Tanyun. Dan pas ketika Tanyun selesai berbicara, kaki Pang Shiyuan langsung patah dan darah berceceran di tanah. Setelah mematahkan kaki Pang Shiyuan, singa naga emas langsung kembali lagi ke arah Tanyun. Pada saat ini, melihat kecepatan singa naga emas membuat Pang Shiyuan sangat ketakutan. Dia benar-benar ingin melarikan diri, tapi tidak ada jalan keluar. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan dan melarikan diri pada saat yang sama. Pang Shiyuan sangat putus dan kemudian berkata, "Tanyun, tolong maafkan saya. Selama Anda memaafkan saya akan memberitahumu siapa dalang di balik semua ini. Tolong," ucap dari Pang Shiyuan.
Mendengar itu Tanyun berkata, malam ini panjang, aku masih punya waktu untuk bermain denganmu. Jika kamu ingin memohon, cepat berlututlah kepadaku, ucap dari Tanyun. Baiklah aku akan berlutut, ucap dari tetua ketiga tergesa-gesa. Dan pada saat tetua berlutut tiba-tiba tetua ketiga mengeluarkan perahu roh dalam cincin penyimpanannya. Dan langsung menaiki perahu roh dan bergegas keluar gua. Tetua ketiga berteriak di atas perahu roh, tolong tolong. Tanyun ingin membunuhku, tolong. Teriak dari tetua ketiga. Namun pada saat tetua ketiga akan keluar gua, perahu roh yang dinaikinya tiba-tiba berhenti. Dan langsung singa naga emas dengan marah mengaum dan mengejar tetua ketiga. Di dalam kepanikan, tetua ketiga menoleh ke belakang tiba-tiba melihat pemandangan menakutkan yang tak tertandingi. Dia menggigil dan berkata, ini, monster macam apa ini? Ucap dari tetua ketiga. Pada saat ini singa naga emas merubah bentuknya menjadi besar dan menggigit perahu roh yang dinaiki tetua ketiga, sehingga perahu roh tetap tidak bisa terbang. Pang Xiuan kini tidak bisa berpikir jernih. Pang Xiuna langsung mengeluarkan pedang terbangnya dan berniat kembali bergegas keluar gua. Namun singa naga emas mengejarnya dan menghalangi tetua ketiga melarikan diri. Kini singa naga emas berada di depan tetua ketiga. Tetua ketiga dengan putus asa mengeluarkan kekuatan tanah, dan membentuk sebuah gunung untuk menyerang singa naga emas. Sebuah gunung pun terbentuk dan tetua ketiga mengarahkannya ke singa naga emas. Namun singa naga emas dengan mudah mematahkan serangan tetua ketiga. Sebuah gunung pun hancur oleh singa naga emas. Seluruh rumah gua pun bergetar hebat. Lalu setelah itu singa naga emas meraih tetua ketiga dengan cakarnya, dan langsung mencabik-cabik tubuh tetua ketiga. Dan pada saat tetua ketiga berbaring di tanah, dan hendak berbicara, Tanyun pun melesat dari arah belakang menuju tetua ketiga, dan menginjak leher tetua ketiga, sehingga tetua ketiga tidak bisa berbicara. Dan setelah itu, Tanyun memotong tangan kiri tetua ketiga dengan pedangnya. Dan kini tetua ketiga sangatlah menyedihkan. Lalu kemudian Tanyun yang sedang menginjak leher tetua ketiga berkata, jika saja aku tidak memiliki jimat harta karun untuk melawanmu dulu waktu di menara, mungkin aku akan benar-benar mati saat itu. Dan karena kamu waktu itu aku terluka sangat parah dan hampir mati. Oleh karena itu sekarang aku akan membuatmu merasakan sakit yang lebih parah yang telah dialami olehku sebelumnya. Ucap dari Tanyun. Lalu bisa dilihat kini bibir Pang Xiuan bergerak. Meskipun dia tidak bisa mengeluarkan suara, Tanyun tahu dari mulutnya bahwa dia berkata, jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu siapa dalang di balik semua ini. Melihat pergerakan mulut tetua ketiga, Tanyun pun berkata, aku tidak butuh informasi darimu. Aku akan mencari tahu semuanya sendiri dengan caraku sendiri, ucap dari Tanyun. Lalu setelah berbicara Tanyun pun menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk menghipnotis tetua ketiga. Walaupun jiwa dari tetua ketiga kuat, tapi Tanyun juga memiliki jiwa yang sangat kuat dan ditambah lagi Tanyun menggunakan mata ilahi Hongmengnya untuk menghipnotis tetua ketiga. Dan dalam beberapa saat tetua ketiga berhasil dihipnotis oleh Tanyun. Tetua ketiga masih tergeletak di tanah. Tanyun pun menundukkan kepalanya dan berkata, siapa yang telah menyuruhmu untuk membunuhku? Ucap dari Tanyun. Lalu tetua ketiga menjawab dengan nada datar. Yang menyuruhku adalah tetua ke-12, Lu. Ucap dari tetua ketiga. Oh, oke, aku akan bertanya lagi kepadamu. Bagaimana kamu tahu bahwa aku sedang berlatih di pagoda ruang waktu dari biji sesawi kelas 678? Ucap dari Tanyun. Tetua ketiga kembali menjawab, Liu Dahai yang telah memberitahuku. Ucap dari tetua ketiga. Oh, siapa Liu Dahai? Tanya Tan Yun sambil mengangkat alisnya. Dia adalah diaken yang menjaga aula otorisasi pada waktu itu. Ucap dari tetua ketiga lemah.
Lalu di mana Gunung Perinya? Tan Yun bertanya lagi. Di Gunung Abadi 455, 4000 mil ke selatan. Suara Pang Siyuan tiba-tiba terputus dan dia meninggal karena kehabisan napas. Oh ternyata Liu Dahai. Bagus, sangat bagus, ucap dari Tan Yun. Kini hati Tan Yun dipenuhi dengan niat membunuh. Tan Yun mengubah singa naga emas menjadi ukuran 1 kaki dan menyuruh singa naga emas bersembunyi lagi di kain kasa bernapas kura-kura. Lalu Tan Yun pun menginjak punggung singa naga emas dan bergegas pergi keluar gua. Dan sebelum pergi Tan Yun mengeluarkan api hongmeng miliknya dan membakar rumah gua milik tetua ketiga, agar jejak jiwa Tan Yun dihapuskan oleh api hongmengnya, dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Tan Yun membakar semuanya kecuali tubuh tetua ketiga. Lalu setelah semuanya beres Tan Yun melambaikan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan milik tetua ketiga. Dan setelah itu Tan Yun langsung pergi menuju ke tempat Liu Dahai berada. Di tempat tetua ketiga sampai ke tempat Liu Dahai, itu jaraknya 4000 mil jauhnya. Dengan kecepatan singa naga emas, dapat dicapai dengan sekejap. Dan kini Tan Yun menginjak singa naga emas dan melayang di depan pintu gua tempat Liu Dahai berada. Kemudian Tan Yun berkata, Tuan Diaken, tetua ketiga mencari Anda. Ucap dari Tan Yun, suara Tan Yun menjadi lebih muda. Oke, Diaken ini akan pergi sekarang. Ucap dari Liu Dahai di dalam gua dengan suara tenang. Lalu seorang pria parubaya kekar melangkah keluar dari gua. Hah? Liu Dahai tercengang ketika dia melihat pakaian murid di depannya, dan kemudian menegur, di tengah malam, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Ucap dari Liu Dahai. Tan Yun tersenyum dan berkata, Liu Dahai, jika saya tidak berpakaian seperti ini, bagaimana saya akan membunuhmu kali ini? Ucap dari Tan Yun. Mendengar suara itu, Liu Dahai mengingat suara itu di telinganya, dan berkata, kamu adalah Tan Yun kan? Ucap Liu Dahai terkejut. Lalu pada saat Liu Dahai terkejut, seberkas sinar emas dilesatkan oleh Tan Yun ke arah Liu Dahai, dan sinar cahaya emas itu pun langsung memenggal leher Liu Dahai. Lalu setelah itu Tan Yun langsung memanipulasi dengan api hongmengnya untuk menghapus jejaknya. Dan seperti biasa Tan Yun mengambil cincin penyimpanannya sebelum pergi. Lalu setelah itu Tan Yun pergi dan melesat ke arah tempat tinggal tetua ke-12 Luwu berada. Dan dalam beberapa saat Tan Yun pun tiba di tempat tinggal Luwu. Lalu setelah berada pintu gua rumah Luwu, Tan Yun mengeluarkan energi spiritualnya untuk menyelidiki sekitar rumah gua. Tan Yun menyadari bahwa tidak ada bahaya di sekitar rumah gua. Lalu Tan Yun pun berkata kepada singa naga emas, pria besar cepat masuk ke dalam gua dan bunuh orang yang ada di dalam gua itu dengan cepat. Ucap dari Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, singa naga emas pun bergegas masuk ke dalam rumah gua. Tetapi di dalam rumah itu tidak ada siapa-siapa. Singa naga emas pun kembali ke arah Tan Yun. Dan kini Tan Yun dan singa naga emas menunggu di depan rumah gua milik tetua ke-12. Tidak terasa 3 hari pun telah berlalu, tapi Luwu tidak kunjung datang. Karena sudah menunggu lama, Tan Yun pun bertanya kepada salah satu murid dan berkata, di mana kepala tetua ke-12 sekarang? Ucap dari Tan Yun. Lalu murid itu pun menjawab, tetua ke-12 telah pergi ke Xianmen dan Mai lebih dari 3 hari yang lalu. Dan tetua ke-12 berkata bahwa dia tidak akan pulang dengan cepat. Dan semua urusan di sini telah diserahkan semuanya kepada Diaken Feng, ucap dari murid itu. Mendengar itu pun Tan Yun langsung bergegas pergi ke istana Bingking, karena Tan Yun telah berjanji kepada Sen Subing sebelumnya, bahwa Tan Yun akan kembali ke istana Bingkinga dalam 5 hari lagi. Dan karena Tan Yun menggunakan singa naga emas, Tan Yun pun dengan cepat sampai di istana Bingking. Dan pada saat sampai di istana Bingking, Tan Yun langsung disapa oleh Sen Subing. Guru, Anda kembali.
Di aula, Sen Subing menyambutnya dengan senyum kaku dan tatapan penuh perhatian. "Subing, ada apa? Kamu terlihat linglung," ucap Tan Yun sambil tertawa. "Guru, dalam 1 tahun terakhir ini, banyak hal telah terjadi di pintu dalam Danmai." Sen Subing menghela nafas, tidak dapat melakukan apa-apa. Murid ini merasa sedikit kewalahan dan tidak tahu bagaimana menghadapinya, ucap dari Sen Subing. "Katakan padaku," ucap Tan Yun menjawab. "Guru, Tan Yun adalah murid jenius yang disebutkan oleh murid ini kepada Anda sebelumnya telah meninggal setelah terluka parah lebih dari setahun yang lalu," ucap dari Sen Subing. Kini Sen Subing menyebut nama Tan Yun hingga hari ini, dan masih menyesali kehilangan murid seperti Tan Yun. Lalu Sen Subing melanjutkan perkataannya, "Guru, 2 dari 3 diaken di bawah sekte tetua ke-12 Luwu juga telah meninggal. Aku masih tidak tahu siapa pembunuhnya dan selain itu, Sun Abe, seorang murid jenius di bawah sekte tetua ketiga juga telah terbunuh lebih dari setahun yang lalu. Pembunuhnya juga tidak diketahui, Guru." Kematian Tan Yun dan Sun Abe membuat para murid benar-benar tidak nyaman. Tan Yun adalah seorang jenius yang tiada taranya, dan Sun Abe adalah salah satu jenius alkemia yang telah dipromosikan ke level alkemis hebat tingkat rendah. Dan setelah kematian Sun Abe, sekte kita hanya memiliki 2 orang murid jenis untuk mengikuti kompetisi alkemia nanti melawan sekte kuno lainnya. Sen Subing menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. "Guru, tahukah Anda, pintu dalam Danmai tampaknya dihantui oleh mimpi buruk. Baru kemarin, berita telang datang bahwa tetua ketiga meninggal, Diaken Liu, yang berada di bawah sektenya, juga meninggal. Itu adalah kematian yang tragis, tetapi pembunuhnya tidak meninggalkan jejak sama sekali. Guru, begitu banyak orang telah meninggal, aku sebagai pemimpin merasa tidak berguna sama sekali. Guru, sekarang juga para tetua dan diaken sedang kepanikan. Guru, aku mohon bantu aku menemukan sebuah petunjuk untukku," ucap dari Sen Subing sambil meneteskan air mata. Tan Yun kemudian hendak berbicara, namun tiba-tiba sebuah teleportasi menyala, dan Tang Taizongde sang pemilik lelang pun muncul dan langsung bergegas ke arah Tan Yun dengan gembira. Kemudian Tang Taizongde langsung berkata, "Senior, junior ini di sini untuk memberimu sesuatu yang baik," ucap dari Tang Taizongde. Kemudian melihat ada Tang Taizongde, Sen Subing langsung menyeka air matanya. Melihat Sen Subing, Tang Taizongde pun berkata, "Nona Sen, ada apa?" ucap dari Tang Taizongde. Lalu Sen Subing pun menjawab, "Aku tidak apa-apa. Kalian bicaralah dulu, aku akan naik ke dalam terlebih dahulu," ucap dari Sen Subing. Lalu setelah Sen Subing pergi, cincin penyimpanan Tang Taizongde menyala, dan segera, nyala api ungu hitam setinggi 1 kaki yang panas muncul di telapak tangan kanan Tang Taizongde, dan nyala api itu dibungkus dengan tirai cahaya terlarang. Tan Yun tidak hanya sangat gembira, tetapi juga berseru, "Ini adalah atribut api tingkat rendah Subzun, Zixuan Wuyan." Tan Yun menatap api di depannya, lalu Tang Taizongde tiba-tiba berkata, "Senior layak menjadi seorang senior, Anda bisa tahu hanya dengan melihat sekilas." Tang Taizongde membungkuk dan menyerahkan Zixuan Wuyan kepada Tan Yun. "Senior, resep pil yang Anda berikan telah diidentifikasi sebagai kebenaran. Dan awalnya api ini dilelang oleh kantor pusat Huangfu. Tapi untungnya, junior pergi ke kantor pusat Huangfu tepat waktu 4 hari yang lalu. Jika tidak, api itu akan jatuh ke tangan orang lain," ucap dari Tang Taizongde. Setelah itu Tan Yun memasukkan api Zixuan Wuyan ke dalam cincin penyimpannya, dan berterima kasih kepada Tang Taizongde. Lalu setelah itu, Tang Taizongde membungkuk dan berkata, "Senior, junior melihat bahwa gadis Sen sedang memiliki sesuatu dalam pikirannya. Anda harus tetap menemaninya. Dan junior akan mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu."
dan kemudian akan mencari api yang lainnya untuk Anda. Ucap dari Tang Taizongde. Setelah berbicara Tang Taizongde pun langsung pergi menggunakan teleportasi. Dan pada saat ini, Tan Yun berpikir dalam hatinya, sekarang saya memiliki api hitam ungu mendalam dan jika ditelan oleh api Hong Mengku, aku setidaknya bisa maju dari tahap awal peringkat ketiga ke pencapaian besar peringkat ketiga. Dengan cara ini, dalam 4 atau 5 tahun, aku akan dapat mengubah besi ungu surgawi dan menyempurnakannya menjadi embrio pedang. Kini hanya 11 bulan waktu tersisa sebelum kompetisi besar dimulai. Dan aku harus berusaha untuk lebih kuat lagi agar bisa memasuki tanah abadi nanti. Dan tiba-tiba, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Dan matanya bersinar. Sudah lebih dari setahun sejak aku terakhir kali memasuki lantai 108 menara waktu dan ruang biji sesawi kelas terbaik. Dan aku akan memasukinya 3 bulan lagi. Dan aku akan jika aku memasuki menara, aku akan menyempurnakan embrio pedang. Dan setelah embrio pedang berhasil disempurnakan, dan sebelum memasuki tanah abadi, 11 bahan pemurnian atribut akan diintegrasikan ke dalam embrio pedang. Dan juga sekarang Subing sedang dalam suasana hati yang buruk, mengapa aku tidak mengambil kesempatan untuk memberinya hadiah besar? Ucap Tan Yun. Senyum muncul di sudut mulut Tan Yun, dan dia langsung pergi keluar kamar kerja Sen Subing. Subing, keluarlah aku akan memberi kamu 2 hadiah yang bagus untukmu. Suara Tan Yun menggema sambil tertawa. Sen Subing berjalan keluar dari kamarnya, tersenyum sedikit, "Guru, hadiah apa? Masuk dan beritahu saya." Lalu Sen Subing menarik Tan Yun dan memasuki kamar. "Guru, bisakah Anda memberitahu saya, apakah karena Anda memiliki kekuatan besar dan sekarang sudah tahu siapa pembunuhnya?" Ucap dari Sen Subing. Mata indah Sen Subing dipenuhi dengan harapan yang kuat. Mendengar itu, Tan Yun terbatuk dengan marah. Bagaimana guru tahu siapa pembunuhnya? Guru itu bukan peri, ucap dari Tan Yun. Oh, terus sebenarnya hadiah apa guru? Ucap dari Sen Subing sedikit kecewa. Sebelum Tan Yun membicarakan hadiahnya, Tan Yun berkata kepada Sen Subing, "Subing kamu bilang tetua ketiga sudah mati. Jadi kenapa Anda tidak membiarkan Qin Feng menggantikannya? Dan dia akan menjadi tetua ketiga." Ucap dari Tan Yun. "Guru, ini tidak akan berhasil." Sen Subing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, murid ini juga memikirkannya. Tetapi Qin Feng tidak memiliki murid yang berbakat untuk waktu yang lama. Dan Qin Feng juga tidak memberikan kontribusi besar kepada pintu dalam dan Mai. Andai saja Tan Yun masih hidup, itu pasti bisa membuat Qin Feng menjadi seorang tetua. Ucap dari Sen Subing. "Subing, apakah benar jika Tan Yun masih hidup, Qin Feng akan menjadi seorang penetua?" Ucap Tan Yun. "Iya benar guru. Tetapi itu mustahil karena Tan Yun telah mati dan orang mati tidak akan bisa hidup kembali," ucap dari Sen Subing. "Subing, Delao baru saja mengirim api ke guru. Dan guru harus mundur dan berkultivasi sebentar dan dalam periode waktu ini aku akan memulihkan diri dari cedera." Dan Tan Yun memperingatkan kepada Sen Subing, "Sementara saat guru pergi, Anda harus mengambil barang apapun yang dikirim Lao De ke Istana Bingking," ucap dari Tan Yun. Baiklah murid ini mengingatnya. Sen Subing berkata dengan sedih, "Guru, kenapa Anda pergi begitu cepat? Padahal murid ini masih memiliki banyak masalah. Dan aku ingin berbicara lebih banyak dengan Anda," ucap dari Sen Subing. Mendengar itu Tan Yun pun hanya tersenyum dan berkata, "Aku akan pergi dulu. Dan kamu tunggulah 2 hadiah yang akan membuatmu gembira," ucap dari Tan Yun sambil melesat keluar. Dan pada saat Tan Yun hendak keluar, Sen Subing berteriak, "Guru, Anda masih bisa tertawa ketika semua orang seperti ini. Anda sungguh keterlaluan." Sen Subing menatap Tan Yun dengan wajah pucat, dan mulutnya berkedut. "Guru,
Begitu banyak orang telah meninggal di pintu dalam Danmai, dan pembunuhnya belum ditemukan. Ini benar-benar masalah bagiku. Dan guru dalam beberapa bulan lagi, murid ini akan memimpin para murid alkemia untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi 3 sekte kuno. Dan jika kita berhasil menang kita akan bisa memasuki tanah abadi. Tetapi sekte Huangfu Shenzong kita hanya memiliki Luo Fan dan Song Hong yang keduanya berada di tingkat alkemis hebat tingkat rendah. Aku tidak benar-benar yakin akan menang dalam kompetisi itu, ucap Sen Subing berteriak. Mendengar itu, Tan Yun terdiam beberapa saat, dan ekspresinya berubah dan berkata, Subing, ada beberapa kata untuk dari guru untukmu. Dan kamu harus ingat, kamu tidak harus mencari tahu siapa yang telah membunuh orang-orang di divisimu. Dan karena guru telah bersamamu, guru telah menemukan bahwa kamu terlalu bimbang, dan kamu harus mengubah temperamenmu. Dan terus terang, kamu akan mengikuti guru di masa depan dan mengejar jalan tertinggi. Dan kamu akan bisa menjadi kepala sekte dalam Danmai. Dan akan bisa menjadi yang tertinggi di sekte Huanfu Shenzong. Dan itu juga berlaku selama kamu memiliki hati nurani yang bersih. Kamu dapat melakukan apa saja, terutama untuk menemukan pembunuhnya. Saya percaya bahwa Kekmu akan tahu siapa pembunuhnya cepat atau lambat, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Sen Subing menundukkan kepalanya dan berlutut di depan Tan Yun. Ajaran guru, murid ini akan mengingatnya, ucap dari Sen Subing. Baiklah, Tan Yun membungkuk untuk membantu Sen Subing berdiri, dan berkata, guru akan pergi, dan itu akan berlangsung selama April, dan setelah itu guru akan datang menemuimu, ucap dari Tan Yun. Guru, berhati-hatilah, murid ini akan merindukanmu, ucap dari Sen Subing. Baiklah, guru juga akan merindukan murid baik sepertimu, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah berbicara Tan Yun pun keluar ruangan dan melesat pergi keluar istana Bingking. Dan pada saat Tan Yun hendak pergi Tan Yun pun menoleh ke belakang dan berkata, Subing tunggulah kabar gembira. Kamu dan divisi Pil dari Sekte Huanfu Shenzong akan memenangkan kompetisi melawan 3 sekte kuno nanti. Ucap dari Tan Yun sambil tertawa dan kemudian menghilang dari pandangan. Sen Subing menatap langit malam yang kosong dan berkata, murid percaya pada kata-kata guru, dan murid mengharapkan ramalan guru akan menjadi kenyataan. Dan setengah jam kemudian, di bawah langit berbintang, Tan Yun kini pergi ke kuil tempat token kehidupan berada. Tan Yun memasuki kuil itu dan menggunakan kekuatan larangannya, untuk membuat token kehidupan miliknya kembali menyala. Setelah token kehidupan Tan Yun kembali menyala, Tan Yun langsung bergegas keluar kuil, dan pergi ke puncak Chanling Xianshan ke tempat kuburannya berada. Dan Tan Yun langsung memasuki peti matinya dan berbaring sambil menunggu pagi datang. Dan setelah pagi datang, tiba-tiba terdengar suara ledakan di tempat kuburan Tan Yun berada. Buong, suara ledakan itu mengguncang gunung abadi Changling, dan membuat para murid tukang yang sedang berultivasi dan tertidur terkejut. Berengsek, apa yang terjadi? Ucap dari Dan Yu. Dan langsung keluar untuk melihat dari mana asal ledakan itu. Menyadari ledakan itu berasal dari tempat kuburan Tan Yun. Dan Yu pun langsung mengeluarkan pedang terbangnya, dan langsung melesat ke puncak gunung. Dan murid-murid tukang lainnya melihat Dan Yu dan mengikuti Dan Yu. Lalu setelah semuanya sampai di puncak, Dan Yu melihat sosok pria dan berkata, brengsek, siapa kamu berani-berani mengganggu kakak Tan yang sedang beristirahat, ucap Dan Yu. Namun setelah Dan Yu berkata, Dan Yu melihat bahwa sosok pria itu adalah Tan Yun. Dan Yu menggigil ketakutan dan mengira sosok pria itu adalah hantu. Semua murid juga ketakutan ketika melihat sosok Tan Yun. Semua murid berniat melarikan diri, tetapi pada saat mereka akan melarikan diri, Tan Yun pun langsung berkata, sial, hei kalian berhantu, aku tidak mati.
Aku hanya tertidur di dalam peti mati selama lebih dari setahun, ucap dari Tan Yun. Setelah kata-kata Tan Yun, semua orang melihat ke belakang dan menatap Tan Yun dengan keraguan di mata mereka. Kakak Tan, setelah Anda meninggal, kami telah melayani Anda dengan dupa selama ini. Dan Yu berkata dengan gemetar, murid-murid lainnya juga tidak memperlakukanmu dengan buruk. Kamu tidak bisa mengambil nyawa dari kami. Ucap dari Dan Yu. Mendengar itu Tan Yun tertawa dan berkata dengan marah, aku benar-benar tidak mati. Jika kamu tidak percaya, aku akan mengalahkanmu. Ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, seorang murid dengan hati-hati berkata, Dan Yu, kakak senior Tan paling banyak berinteraksi denganmu selama hidupnya. Kamu dan kakak senior Tan memiliki hubungan yang lebih baik. Kamu bisa sentuh dan lihat. Lihat apakah itu manusia atau hantu. Mendengar itu, Dan Yu pun tidak berbuat apa-apa. Jadi Dinyu terpaksa mendekati Tanyun dengan menggunakan pedang terbangnya dengan ketakutan. Melihat Dan Yu menghampirinya, Tanyun pun melakukan hal yang sama. Tanyun pun menggunakan pedang terbang dan menghampuri Dan Yu. Dan tiba percis di depan Dan Yu, Tanyun pun tertawa dan kemudian Tanyun mencubit pipinya Dan Yu. Ah, sakit, ini sakit, ucap Dan Yu, sambil mencengkram tangan Tanyun secara tiba-tiba. Pada saat Dan Yu mencengkram tangan Tanyun, Dan Yu merasakan bahwa tangan Tanyun masih hidup. Dan Yu pun langsung berteriak dan memeluk Tanyun. Hore! Kakak Tan telah kembali. Hori! Ucap dari Dan Yu berteriak. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, dengan pedang terbangnya melayang di samping Tan Yun, dan satu persatu, mereka melangkah maju untuk menyentuh Tan Yun, dan semua orang yang menyentuh mereka semua mulai menangis. Tan Yun menatap orang-orang yang menangis kegirangan dan berkata, maaf, aku membuat semua orang sedih sebelumnya. Sekarang aku kembali. Semuanya jangan menangis, kita sekarang akan tertawa di masa depan. Tertawa terbahak-bahak, suara penuh gairah Tan Yun terdengar. Gunung Abadi Changling. Oke, kita semua mendengarkan kakak senior Tan. Kita harus tertawa. Bagus, kakak senior Tan kembali. Kakak Tan kita belum mati. Para murid begitu bersemangat. Karena saudara Tan yang menciptakan mitos telah kembali, saudara Tan yang membuatnya mendapatkan kembali martabatnya telah kembali. 1,5 jam kemudian, Tan Yun menginjak pedang terbang dan pergi ke Gunung Abadi Bingking, dan setelah tiba Tan Yun menyimpan pedang terbangnya, dan datang ke Bingking dengan hormat di luar aula. Dia berkata dengan keras, murid Tan Yun ingin bertemu dengan Dia Kensen, ucap dari Tan Yun. Dan di dalam aula istana Dia Kensen sedang berdiskusi dengan Sen Wende, tiba-tiba mendengar suara yang sangat familiar di telinga mereka. Mendengar suara itu, Dia Kensen dan Sen Wende saling memandang dan berkata, itu adalah suara Tan Yun. Apakah karena kita selalu membahas Tan Yun, sehingga kita berhalusinasi tentangnya? Ucap dari Dia Kensen. Setelah kata-kata Dia Kensen jatuh, tiba-tiba suara itu terdengar lagi di luar istana. Murid Tan Yun di sini, ingin bertemu dengan Dia Kensen, ucap dari suara itu. Sen Wende dan Sen Qingfeng tiba-tiba berdiri, dan tubuh tua itu bergetar hebat. Itu memang suara Tan Yun. Wosh! Sen Wende dan Sen Qingfeng menghilang dalam sekejap dan muncul di luar aula. Ketika dia melihat pemuda berjubah perak yang tersenyum 3 kaki jauhnya, mata kedua lelaki tua itu melebar, dan air mata mengalir dari matanya yang keruh dalam sekejap. Apakah itu kamu Tan Yun? Sen Qingfeng gemetar dan berjalan menuju Tan Yun selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, air mata mengalir di pipinya. Sen Wende berdiri diam, menatap Tan Yun, sangat takut bahwa Tan Yun hanyalah gumpalan asap yang akan menghilang kapan saja. Sen Qingfeng tidak berani maju dan tidak berani memeluk Tan Yun karena dia takut. Dia takut semua yang ada di depannya adalah hayalan dan ilusi belaka. Sampai sekarang,
Dia secara tidak sadar percaya bahwa bocah di depannya hanyalah halusinasi yang disebabkan oleh pemikiran berlebihan untuk waktu yang lama. Bocah bau, apakah itu kamu? Shen Qingfeng berjalan sangat lambat, air mata mengalir di wajahnya. Tan Yun memandang Shen Qingfeng dengan ekspresi sedih. Ketika dia berpura-pura mati lebih dari setahun yang lalu, Shen Qingfeng berlutut di depannya, dan menangis dengan serak. Air mata mengaburkan pandangan Tan Yun. Dia tahu bahwa saudara laki-laki Shen Qingfeng dan Shen Qingqiu sangat baik padanya, dan memperlakukannya seperti seorang cucunya. Tan Yun berlutut di puncak gunung, dan berkata dengan keras, murid telah kembali. Murid ini telah membuatmu sedih, dan murid ini datang ke Gunung Abadi Bingking untuk memintamu memaafkanku, ucap dari Tan Yun. Mendengar perkataan itu, dia Kensen berkata, Tan Yun, apakah kamu benar-benar tidak mati? Ucap dari dia Kensen dan tubuhnya bergetar hebat. Murid ini tidak mati dari lebih dari setahun yang lalu, karena murid ini terluka parah dan tidak bisa berbicara. Lalu, sebelum kata-kata Tan Yun selesai, Shen Qingfeng tiba-tiba berlutut, dan memeluk Tan Yun. Sakit dia Kensen menangis, dan berkata, bagus. Anak baik. Bagus kamu tidak mati. Shen Qingfeng berteriak ke langit. Bagus. Hahaha. Ucap dari dia Kensen. Shen Qingfeng melihat kembali ke Shen Wende yang berdiri di tempat, dan mendesak, Saudara Shen, apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan beritahu nona muda berita bagus ini. Tunggu saudaraku. Shen Wende masih tidak percaya. Mengambil langkah. Dia langsung membantingkan kepalanya ke tiang pintu dengan keras. Shen Wende mengira ini hanyalah mimpi. Tetapi pada saat dia membantingkan kepalanya ke tiang pintu, dia merasakan sakit, dan menyadari bahwa ini adalah benar. Dan kini di lantai 2 Aula Bingking, di kamar Tang Xinying. Tang Xinying sedang berbaring di bak mandi yang penuh dengan ramuan, mengobrol dengan Shen Subing. Topik diskusi secara alami adalah guru Shen Subing. Yang tersirat, Tang Xinying penuh dengan rasa terima kasih dan kekaguman kepada guru Shen Subing. Dia tahu bahwa jika guru Shen Subing tidak menyelamatkannya, dia akan mati. Pada saat ini, dia memandang Shen Subing dan semakin menyukainya. Untuk penyesalan mendalam Tang Xinying, dia ingin berterima kasih kepada guru Shen Subing secara pribadi, tetapi Shen Subing memberitahunya bahwa guru pergi kemarin. Pada saat ini, pintu bergoyang diam-diam 3 kali, karena Tang Xinying sedang telanjang sepanjang hari untuk memulihkan diri dari luka-lukanya di bak mandi. Ruangan itu dilengkapi dengan penghalang kedap suara. Tiba-tiba, wajah pucat Tang Xinying menunjukkan sedikit kemarahan. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika ada seseorang mengganggunya saat ini? Hal yang sama berlaku untuk Shen Subing. Matanya yang indah dipenuhi dengan kebencian. Dan kemudian dia menatap Tang Xinying dengan meminta maaf. Kepala Tang, orang-orang di bawah ini bodoh. Tolong jangan marah. Tang Xinying ingin menegur Shen Subing. Tetapi ketika dia memikirkan gurunya berkata pada dirinya sendiri, dia meminta dirinya untuk lebih memperhatikan Shen Subing, jadi dia tidak menegurnya. Lalu Shen Subing melambaikan tangan kanannya untuk mengangkat penghalang kedap suara, dan berkata dengan dingin, siapa yang ada di luar? Kepala ini tidak ingin diganggu, tidak peduli apa. Jangan ganggu kepala Tang, ucap dari Shen Subing. Nona, lepaskan amarahmu. Di luar pintu, Shen Wende berlutut dengan tergesa-gesa, sedikit bersemangat dan berkata, Nona, ini adalah kabar yang membahagiakan. Tan Yun tidak mati. Tan Yun, dia masih hidup, sekarang dia ada di luar aula, ucap dari Shen Wende. Di dalam ruangan, mata indah Shen Subing melebar, tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar, Wende, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tan Yun benar-benar masih hidup, ucap dari Shen Subing. Nona, itu benar sekali. Sekarang Tan Yun sedang bersama Qin Feng,
Dan sekarang juga Tan Yun sudah berada di tingkat ke-9 alam jiwa janin. Ucap dari Sen Wende. Baiklah, Wende kamu bisa pergi, aku akan segera turun. Lalu Sen Subing berbicara kepada Kepala Tang. Kepala, tahukah kamu? Tuanku benar-benar meramalkan hal-hal yang tidak terduga. Dia berkata bahwa keberuntungan akan datang. Tapi aku benar-benar tidak menyangka keberuntungan akan datang begitu cepat, ucap dari Sen Subing gembira. Tang Xinying mengerutkan kening, menatap Sen Subing. Suara yang indah berisi kejutan. Subing, siapa Tan Yun? Ini pertama kalinya kepala ini melihatmu. Sangat gembira, ucap dari Kepala Tang. Sen Subing menjelaskan. Kepala Tan Yun awalnya adalah murid pelayan kebun herbal Lingshan, tetapi lebih dari setahun yang lalu, dia menciptakan keajaiban. Dia berhasil memanjat menara ruang dan waktu biji sesawi kita sampai ke lantai puncak, yaitu ke lantai 108 menara. Dan juga dia hanya berada di tingkat ke-7 pemurnian alam jiwa janin waktu itu. Pada saat 50.000 tahun sekte kita berdiri, Tan Yun adalah orang pertama yang berhasil memanjat puncak menara, ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, Tang Xinying terkejut dan langsung berdiri di atas bak mandi. Ketika dia berdiri, dia menyadari bahwa dia tidak mengenakan pakaian, dan buru-buru berjongkok di bak mandi. Tang Xinying berkata dengan tidak percaya, Subing, apakah yang kamu katakan itu benar? Ucap dari Tang Xinying. Tang Xinying yang merupakan kepala Xianmen juga tahu, bahwa ingin menaiki lantai ke-100 saja itu sangat sulit, apalagi menaiki lantai ke-108 itu pasti terlalu sulit. Dan pada saat itu Tang Xinying masih memanjat menara dengan kekuatan kesempurnaan agung alam jiwa janin, dan akhirnya hanya bisa menaiki lantai ke-100 menara. Dan kini Tang Xinying mendengar bahwa seorang murid dari pintu dalam ada yang berhasil memanjat menara sampai ke lantai 108. Mendengar kabar itu, Tang Xinying menjadi sangat bersemangat. Lalu setelah itu, Sen Subing berkata, apa yang dikatakan bawahan ini benar sekali. Bawahan ini ada di sana pada saat itu, dan menyaksikan proses pendakian Tan Yun ke menara, ucap dari Sen Subing. Mata indah Sen Subing dipenuhi dengan kegembiraan dan berkata, Kepala, sudah lebih dari setahun yang lalu Tan Yun terluka parah. Dia juga telah meninggal, dan lampu kehidupannya telah padam. Tapi kamu juga baru saja mendengarnya, bahwa Tan Yun telah hidup kembali, ucap dari Sen Subing. Sen Subing kemudian berkata lagi sambil tersenyum penuh semangat, Kepala, bawahan ini harus keluar dan melihatnya dulu, ucap dari Sen Subing. Tang Xinying sedikit mengangguk, memerintahkan Sen Subing dan berkata, Oke, kamu pergi dulu. Ingatlah untuk tidak membiarkan Tan Yun pergi dulu. Nanti, kepala ini akan melihat sendiri, murid yang telah memecahkan mitos dan Maisaya, ucap dari Kepala Tang. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.